Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang tema 3, subtema 1, PB 3, PB 4. Maaf ya. Jadi tema 3, subtema 1, PB 4. Nah, dalam PB 4 ini yang akan kita bahas itu adalah bahasa Indonesia, ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Benda yang ada di sekitar kita. Benda yang ada di sekitar kita. Pertama, kita sudah belajar benda yang ada di sekitar kita, yaitu adalah kertas, ya. Jadi benda yang ada di sekitar kita itu bahannya, ya. Pertama itu kertas. Yang kedua, kita belajar tentang kayu. Nah, yang ketiga, kita akan belajar tentang plastik. Nah, nanti yang keempat, kita akan belajar tentang kaca. Kembali tentang kayu, bahan apa yang ada di sekitarnya ada kayu. Yang ketiga, sekarang kita belajar tentang plastik. Nah, yang keempat nanti kita akan belajar tentang bahan dasarnya dari kaca. Nah, dari plastik ini banyak ya, ember, baskom, apa lagi? Banyak ya yang ada di wadah makanan, botol minuman, itu bahan dasarnya adalah dari plastik. Nah, bahan dasar dari plastik ini ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Kelebihannya tidak menyerap air ya. Bahannya tidak menyerap air, berarti tidak mudah tumpah, tidak mudah basah ya. Yang kedua, bahannya ini enteng, mudah dibawa ya, enteng mudah dibawa. Jadi bahannya itu enteng mudah dibawa. Sudah itu tahan karat tidak berkarat ya. Bahan plastik ini tidak berkarat. Sudah itu murah, plastik itu murah, tahan lama, ringan, tahan karat, tidak mudah pecah dan mudah dibentuk. Nah, jadi itu adalah kelebihan dari bahan plastik yang sering kita pakai ya. Itu boleh kalian lihat, ini kelebihan dan kelemahan bahan plastik ya. Jadi kelebihan dan kelemahan bahan plastik di buku ini, yang pertama itu adalah murah, yang kedua tahan lama, ringan atau enteng, dia itu tidak berkarat, tidak mudah pecah, jadi walaupun jatuh tidak mudah pecah. Sudah itu mudah dibentuk dan yang pasti tidak menyerap air atau tahan air. Jadi plastik ini tidak mudah tidak mudah rusak ya. Kalau kertas itu menyerap air, makanya dia mudah rusak ya, itu kertas. Nah, selebih ada kelebihan dan ada tadi kelebihannya. Nah, kekurangan plastik itu adalah tidak tahan panas. Jadi plastik itu tidak tahan dengan yang namanya apabila terkena panas, dia akan langsung hancur atau meleleh. Nah, meleleh ya. Jadi kalau misalnya kita dekatkan aja dengan yang api, dia akan cepat meleleh. Nah, itu jadi dia tidak tahan panas. Nah, plastik juga membutuhkan waktu yang lama, sekitar puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai kembali. Jadi plastik itu susah terurai. Plastik itu susah terurai, dia butuh waktu puluhan dan ratusan tahun untuk mengurainya. Nah, itulah yang membuat kekurangan bahan plastik. Kalau bahan kertas itu mudah terurai, ya, kita hancurkan aja mudah terurai, ya. Tapi dia tidak tahan air, dia cepat rusak, ya itu, ya. Nah, jadi ada cara untuk menanggulangi sampah plastik. Kenapa Ibu ngomong tentang sampah? Karena kita selain minum botol minuman yang plastik itu ya kita buang, itu menjadi bahan plastik. Nah, plastik itu akan menumpuk menjadi sampah plastik yang paling sulit sekali untuk diuraikan oleh tanah. Nah, caranya untuk menanggulangi sampah plastik ada beberapa cara ya. Cara menanggulangi sampah plastik. Yang pertama di sini adalah reduce atau mengurangi. Yang kedua reuse, menggunakan kembali. Yang ketiga recycle, mendaur ulang. Nah, nih ya, ada 3 cara mengurangi sampah plastik. Jadi sampah plastik itu bisa kita kurangi penggunaannya, jadi agar tidak menumpuk sampah-sampah plastik tadi, akhirnya akan menyebabkan polusi atau menyebabkan banjir. Nah, cara yang pertama itu adalah reduce, yaitu mengurangi. Caranya bagaimana? Misalnya kita mau belanja ke Alfamart atau ke pasar, bawalah kita kantong kresek sendiri ya, kantong kresek sendiri kita bawa supaya kita bisa mengurangi sampah plastik yang ada. Atau
sampah plastiknya yang dari itu kita simpan, kalau tidak berguna kita simpan baik-baik. Nah, ini membawa tas belanja. Yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan kembali. Misalnya bahan-bahan plastik tadi, bahan-bahan plastik tadi kita jadikan pot bunga, ya, kita jadikan pot bunga, atau kita jadikan tempat pensil, ya, yang botol-botol plastik tadi, ya, tadi. Jadi kita menggunakan kembali bahan plastik itu menjadi lebih bermanfaat, yaitu dengan cara dibuat pot bunga, atau dibuat tempat pensil, atau dibuat baling-baling, ya, baling-balingnya dari botol minuman, ya. Nah, itu jadi dibuat kembali, jadi diulang, menggunakan kembali. Recycle itu mendaur ulang, jadi sampah-sampah plastik itu didaur ulang kembali menjadi bahan plastik yang baru. Jadi sampah plastik tadi, makanya ada yang orang-orang yang suka ngambil sampah plastik itu, ya. Nah, itu kita malah lebih berterima kasih sama mereka, karena dengan begitu dia bisa mengurangi sampah-sampah plastik. Jadi sampah plastik itu diambil, nanti dijual ke tempat penjual penumpukan sampah plastik. Nah, nanti akan sampah plastik tadi didaur ulang di pabrik dan akan dibuat plastik yang baru lagi. Nah, ya, jadi ada 3 cara: reuse, sama recycle, ya. Jadi itu 3 cara untuk mengurangi sampah plastik. Nah, jadi boleh nanti kalian baca buku kelebihan dan kekurangan plastik dan cara menanggulanginya. Ada di sini semua, ya. Ada di sini semua cara menanggulangi sampah plastik tadi. Nah, setelah ini nanti ada tugas di sini, ya. Ada tugasnya di sini. Nah, ini di sini. Ya. Reuse, apa arti reuse tadi, ya. Contohnya apa? Sudah itu reuse apa tadi? Contohnya bagaimana? Recycle itu apa artinya? Contohnya bagaimana? Nah, itu kalian buat di sini di buku tematik inilah. Nanti kalian kirim di kelas ini, ya, halaman 33, halaman 33. Jadi pengertiannya, contohnya, jadi ini juga pengertiannya apa, contohnya apa, ini pengertian apa, dan contohnya apa. Nah, itu untuk bahasa Indonesia. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan barang plastik itu lebih bijaksana, ya, lebih bijaksana. Jangan sampai kita menambah sampah-sampah plastik yang bisa menyebabkan banjir, ya, yang bisa menyebabkan kerusakan alam karena ada sampah plastik. Jadi, ya, itu pesan dari begini. Nah, sampah-sampah plastik tadi, benda-benda plastik tadi itu ada ukuran-ukurannya. Kayak kita sudah belajar kemarin ukuran-ukuran bendanya, ya. Ada yang pakai sentimeter, ada yang pakai meteran pita, ada pakai meteran saku, ada pakai meteran roll. Nah, ada yang pakai sentimeter, yaitu penggaris. Nah, sekarang Budini juga pernah memberikan tugas kalian cara menghafal tentang satuan panjang, yang kilometer, kucing hitam, dalam mobil, desi, centil, mondar mandir, kilometer, hektameter, dekameter, ya. Nah, sekarang Budini akan memberikan jalan penggunaan satuan panjang dalam matematika, ya. Ini buat dulu tangga satuan panjang. Kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau dianya turun itu dikali, kalau dianya naik itu dibagi. Nih, ya, kalau dianya turun, ingat kemarin dikali, kalau dianya naik berarti itu dibagi. Oke, ya. Sekarang kalau dianya 1 kali turun, kemarin 1 kali turun itu dikali 10, 2 kali turun itu dikali 100. Jadi nolnya ada 2. Jadi ikuti. Jadi angka satunya tetap. Nah, kalau dia 1 kali berarti nolnya 1. 2 kali turun berarti nolnya 2. 3 kali turun berarti nolnya 3. Jadi ini 3 kali turun berarti dikali 1000. 4 kali turun berarti dikali 10.000. 5 kali turun dikali 100.000. 6 kali turun itu dikali 1 juta. Nah, ya, itu dulu prinsip kerjanya. Jadi konsep kerjanya harus tahu dulu bahwa tangga ini tidak boleh dibolak-balik. Kalau dianya turun itu harus dikali, kalau dianya bagi itu harus kalau dianya naik harus dibagi. 1 kali turun itu dikali 10, 2 kali turun itu dikali 100. Jadi nolnya yang ditambah, angkanya tetap 1. Angka di depannya tetap 1. Tapi nolnya yang ditambah. Kalau dia 1 berarti nolnya 1. Kalau dianya 2 kali turun berarti nolnya ada 2.
Angkanya tetap 1, makanya 100. Kalau 3 kali turun berarti nolnya ada 3, berarti 1000. Naik bagaimana Bu Dini? Naik sama. Kalau 1 kali naik berarti dibagi 10. 2 kali naik berarti dibagi 100. 3 kali naik berarti dibagi 1000 dan selanjutnya. Sama seperti kali. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal nomor 1 ya. Misalnya 1 meter sama dengan titik-titik desimeter. Jangan 1, 2. Nah, nih. 2 meter sama dengan titik-titik desimeter. Caranya supaya kita tidak bingung, yang 2 ini kita tulis dulu. 2. Nah, kita tulis dulu 2 ini, soalnya 2. Sekarang lihat dari meter ke desimeter. Dari meter ke desimeter. Nih, dari meter 1. Berarti sekarang dia turun atau naik? Turun ya. Nah, kalau dianya turun, berarti berapa kali turun? 1. Kalau dia turun berarti kali. Sekarang lihat, berapa kali turun? 1. Berarti kali 10. Nah, ini ngalikannya mudah, nggak usah sulit-sulit bagi Bu Dini. Kalian cuma kalikan angkanya saja. 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Nolnya melok. Nah, ini jawabannya. Ya. Sekarang soal nomor 2. 30 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Ingat kata Bu Dini tadi, tulis dulu soalnya 30. Sekarang lihat meter ke senti. Oh, turun. Nih, turun ya, turun. Berarti kali. Kita jengok dulu meter ke senti. Oh, turun. Kalau turun, sekarang kalau kita tahu turun, berapa kali turun? 1, 2. Nah, berarti ada 2 kali turun. Berarti kalau 2 kali turun dikali 100. Nolnya ada 2. Kata Bu Dini tadi, kalikan angkanya saja. Nah, sekarang 3 kali 1. 3 kali 1 berarti 3. Nolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3 cm. Oke? Paham ya? Paham ya? Nggak sulit-sulit. Bu Dini tidak pernah memberikan yang sulit. Ya, Bu Dini selalu mencarikan jalan yang paling mudah kalian mengerti. Jadi, kalian cukup kalikan saja. 2 angkanya saja. 2 kali 1. Ini 2 kali 1. Berarti 2. Nolnya mengikuti. Jadi, tidak usah dikali. Ya, sama. Nah, sekarang 3 kali 1. 3. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, sekarang nomor 3. 35 cm sama dengan titik-titik milimeter. Nah, sentimeter kata Bu Dini ditulis dulu 35. Tulis sentimeter. Oh, turun berarti kali. Sekarang berapa kali turun? 1. Berarti kali 10. Kata Bu Dini tadi kalikan angkanya saja. 35 kali 1 berarti 35. Nolnya 1. Paham ya? Oke, paham. Bu Dini insya Allah kalian ngerti dan insya Allah kalian paham ya. Nah, itu kalau dianya turun. Nah, turun, paham ya? Kalau dianya turun. Sekarang kalau dianya kita Bu Dini buat contoh yang bagi. Misalnya 400 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, 400 cm sama dengan titik-titik meter. Kata Bu Dini buat dulu 400, buat dulu soalnya. Sekarang senti ke meter. Nah, naik dah. Senti ke meter. Senti ke meter. Naik. Berarti dibagi. Oh, dibagi ya Bu. Berarti kita bagi. Ini senti. 1, 2. Berarti dibagi 100. Nah, ini pun mudah. Kita pakai coret. Coret sini 1, coret sini 1. Masih ada nolnya? Masih ada. Kita coret. Coret sini 1, coret sini 1. Habis nolnya? Habis. Sekarang kita bagi. 4 bagi 1 sama dengan 4 meter. Nah, paham ya? Paham. Nah, ini contoh 1, 2, 3, 4. Nah, satu lagi contoh yang apabila satuannya tidak berubah. Nih, contoh nomor 5. Ya. Misalnya 30 cm sama dengan titik-titik centimeter. Ini tidak berubah. Yang lainnya berubah. Meter ke desi, meter ke senti, senti ke mili, senti ke meter. Kita tetap buat 30. Tetap buat soalnya tadi 30. Bu, ini senti ke senti, Bu. Senti ke senti mana, Bu? Nah, tidak naik, tidak turun, Bu. Nah, kalau tidak naik, tidak turun, berarti dikali 1. Nah, jadi kalau dia tidak naik, tidak turun, dikali 1. 3 kali 1, 3. Nolnya
1. Nah, jadi kalau dianya tidak berubah, tidak naik, tidak turun, berarti dianya dikali 1. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Nih, pengen lebih jelas ya. Paham ya penjelasan dari Ibu Dini tadi? Nah, semoga kalau misalnya kurang paham, nanti kalian bisa ulang-ulang terus videonya Bu Dini ya. Nah, ini Ibu Dini kasih soal matematikanya ya dari Bu Dini. Ini Bu Dini hapus ya, Bu kasih soalnya dulu. Nomor 1. Pakai jalan yang sudah Bu Dini ajarkan. Supaya kenapa? Supaya kita ilmunya nyambung. Ya, jadi jangan pakai jalan, jadi supaya ilmunya nyambung. 35 cm sama dengan titik-titik milimeter. Nomor 2, 10 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nomor 3, 55 meter sama dengan titik-titik desimeter. Nomor 4, 350 meter, 250 desimeter sama dengan titik-titik meter. Nah, nih ya. Jadi ada 4 soal, 35 cm ke milimeter, 10 meter ke sentimeter, 55 meter ke desimeter, 350 desimeter ke meter. Jalan gunakan seperti yang Bu Dini ajarkan ya. Itu aja hari ini, pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa kalian terima, semoga kalian bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tadi bahasa Indonesia tadi ada 3, pengertian reuse sama recycle sama contohnya, dan matematikanya ini tugasnya ada 5, ada 4. Nah, nanti kerjakan di buku latihan Classroom yang ini, yang bahasa tadi kerjakan di buku tema, nanti kirim ke Classroom. Itu aja materi yang Ibu Dini sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.